Zero dari ruang 002 program studi informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam statistika. Nah, populasi itu adalah keseluruhan dari jumlah suatu bisa objek, bisa orang yang memiliki ciri atau karakteristik khusus untuk diteliti atau diamati. Lalu sampel adalah sedikit dari populasi itu, jadi ditarik sedikit dari populasi untuk mempresentasikan keseluruhan dari populasi tadi. Jadi populasi dan sampel itu adalah dua hal yang berkaitan, yang dimana populasi itu adalah sebuah sejumlah bisa objek, barang, bisa orang, bisa fenomena, bisa suatu kejadian atau peristiwa. Nah, dari sejumlah besar kumpulan ini tadi ditarik sedikit untuk diteliti menjadi sampel yang akan mempresentasikan keseluruhan populasi. Nah, sampel itu bisa diambil dengan dua jenis teknik sampling. Pertama, probability sampling, dan kedua, non-probability sampling. Probability sampling ini punya banyak jenis juga. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang simple random sampling. Simple random sampling ini adalah ketika kamu menarik sampel tanpa syarat atau ketentuan yang tertentu. Semisal dalam satu jurusan kamu ingin mengambil beberapa mahasiswa untuk diteliti, tapi dalam simple random sampling kamu tidak punya syarat apapun untuk menarik mahasiswa yang mau kamu jadikan sampel. Jadi bisa kamu pilih terserah siapa atau mahasiswa yang mengajukan diri untuk menjadi sampel. Jadi tidak ada syarat atau ketentuan. Lalu yang kedua ada proportional stratified random sampling, yaitu teknik sampling yang dimana populasinya itu dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok. Lalu dari kelompok ini kamu ambil secara acak jumlah yang sebanding atau proporsional untuk menjadi sampel. Semisal dalam informatika 25 ada dua kelas. Nah, dari dua kelas ini kamu mengambil jumlah yang sama, yaitu 20 orang. Jadi ruang 1 mendapatkan 20 orang jadi sampel, ruang 2 juga mendapat 20 orang untuk jadi sampel. Jadi dia proporsional dan diambil dari strata tadi untuk menjadi sampel. Lalu ada disproportionate stratified random sampling, di mana teknik ini tetap mengelompokkan populasi menjadi beberapa kelompok, tetapi kamu tidak memilih sampel yang diambil itu secara proporsional atau disproporsional, tidak setara. Semisal kamu ingin meneliti informatika dan kamu mengelompokkan informatika 24 dan 25. Informatika 24 memiliki sekitar 40 mahasiswa, lalu informatika 25 memiliki 70 lebih mahasiswa. Tapi kamu tetap mengambil 20 orang dari dua angkatan ini. Ada jomplang, 24 itu memiliki mahasiswa yang sedikit sehingga setengah dari populasinya itu dijadikan sampel, sedangkan angkatan 25 itu punya mahasiswa yang banyak sehingga hanya sedikit yang menjadi sampel. Itu disproportionate, tidak proporsional, tapi tetap berkelompok. Jadi kebalikan dari proportional stratified random sampling tadi. Lalu selanjutnya kita punya cluster sampling. Cluster sampling ini dimana populasinya itu tetap dipilih menjadi beberapa kelompok atau cluster, tapi beberapa cluster ini nanti akan dipilih lagi secara acak untuk menjadi sampel. Semisal dalam informatika itu kamu memilih terserah, lalu dikelompokkan menjadi semisal 6 kelompok, tapi kamu hanya mengambil 2 kelompok dan itu diambil secara acak. Itu cluster sampling. Lalu selanjutnya ada systematic sampling, di mana
kamu memilih secara teratur dan sistematis berdasarkan interval yang sudah ditentukan. Jadi semisal kamu ingin meneliti ruang 2 informatika 25, situ kamu memilih setiap 2 orang. Jadi semisal 1 orang, lalu orang kedua diambil, orang ketiga diabaikan, orang keempat diambil, orang kelima diabaikan, orang keenam diambil, dan seterusnya. Jadi ada interval tertentu setiap kamu memilih sampel tadi hingga selesai. Jadi orang kedua, orang keempat, orang keenam, orang ke-8, dan seterusnya. Hanya orang-orang itu. Kalau di luar dari interval maka tidak akan dipilih. Itu cluster sampling. Systematic sampling, sorry. Lalu kita akan masuk ke non-probability sampling. Di non-probability sampling juga ada beberapa teknik sampling yang berbeda. Pertama yaitu kuota sampling. Jadi metode penelitian di mana kamu memilih sampel secara acak dari kelompok-kelompok tertentu, tapi ada kuota yang harus dipenuhi. Jadi semisal kamu ingin meneliti suatu semisal informatika, mahasiswa informatika, kamu akan mengambil sampel 30 orang, yang dimana 30 orang ini 15-nya kamu mau perempuan dan 15-nya kamu mau laki-laki. Nah, semua kelompok ini harus terpenuhi hingga menjadi 30 orang. Itu adalah kuota sampling. Jadi ada kuota yang harus terpenuhi, dan ini boleh dipilih secara acak asal memenuhi kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada accidental sampling, seperti namanya ini accident, secara kebetulan, nggak sengaja. Ya misal kamu mau meneliti dosen-dosen yang mengajar di prodi informatika, tiba-tiba di jalan ketemu satu, ya kamu jadikan sampel dia di tempat itu juga, karena itu accidental sampling. Lalu selanjutnya ada purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Jadi ada karakteristik khusus yang hanya peneliti yang bisa memilih siapa yang akan menjadi sampel dari sebuah populasi. Misal di informatika 25 ruang 2, kamu ingin meneliti siswa yang memiliki pengetahuan tentang statistika lebih jauh dari yang lain. Jadi kamu hanya memilih ya mahasiswa yang tahu statistika lebih baik dari yang lain. Itu purpose. Lalu selanjutnya ada saturation sampling, sampling jenuh. Ini sampling yang terjadi ketika sampel itu sama besarnya dengan populasi. Jadi biasanya populasinya itu tidak terlalu besar, tidak lebih dari 30. Jadi semuanya menjadi sampel. Jadi semuanya mempresentasikan populasi itu sendiri. Sampling jenuh. Lalu selanjutnya ada snowball sampling. Jadi kamu memilih satu mahasiswa untuk diteliti. Lalu satu mahasiswa ini mengajak teman-temannya yang lain karena satu mahasiswa ini tadi mengajak teman-temannya untuk menjadi sampel juga. Jadi sampelnya secara bertahap itu semakin membesar karena satu sampel yang mengajak teman-temannya menjadi sampel juga. Itu adalah snowball sampling. Nah, untuk menentukan ukuran sampel ini tadi, kita punya beberapa rumus yang bisa digunakan, yaitu rumus Levin, ada rumus Cochrane, ada rumus Lenshaw, dan rumus Isaac and Michael. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.